Oke, selamat malam. Nama saya Petra Nigel dari UPBB Batam. Di sini saya akan menjelaskan tugas dua saya, pemrograman berbasis web, di mana kita disuruh mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasikan kode JavaScript Framework Vue.js-nya. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, yaitu if, else if. Mahasiswa mampu menerapkan data binding. Terus mahasiswa mampu menerapkan fungsi wager-nya. Nah, ini merupakan langkah-langkah tugasnya dan perintah-perintah tugasnya. Dia hampir sama dengan tugas satu, cuman ini kita kalau tugas satu kemarin kita masuk ke login, ini tidak kita ketika kita runningkan indeks HTML, dia akan memunculkan dashboard di mana ada dua menu utama yaitu halaman stok bahan ajar sama tracking delivery ordernya. Oke, di mana di halaman stok bahan ajar ini nanti ada tabel di mana ada terdiri dari kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety-nya, status, dan catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, kita langsung saja ke source code-nya biar saya akan menjelaskannya. Ini, oh ya, dari strukturnya nanti akan harus sesuai dengan struktur ini di mana dalam struktur tugas dua ini terdiri dari indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, dan folder CSS. Di dalamnya ada style CSS yaitu style untuk tabel kita, tulisan kita, dan gaya dari halaman website kita. JS-nya ada folder JS yang terdiri dari stok app JS, tracking app JS, dan satu lagi nanti ada data bahan ajar yang kita download dari sini. Data data bahan ajar JS ini merupakan data dari beberapa data yang sudah dibuat yang akan kita panggil nanti di dalam stok bahan ajar dan trackingnya. Oke, kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code-nya. Oke, saya akan runningkan. Oke, saya share dulu. Oke, ini dia. Setelah di runningkan, nah nih. Nah, kita akan saya jelaskan di kita masuk ke stok HTML-nya, di mana ada stok, ada titelnya, ada stok bahan ajar Sita, sebuah aplikasi Sita. Oke, ini saya nggak running di, oh saya running di stok rupanya. Oke, saya ulang, saya close dulu. Saya running di batuk dia langsung ke situ. Nah, nih. Oke, saya share lagi. Oke, ini dia tampilannya ketika running di index HTML. Ada sebuah aplikasi Sita. Ah, sebuah aplikasi Sitanya di mana ada di menu dua utama, menunya ada dua utamanya itu informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Ini dia informasi dan tracking pengirimannya. Oke, indeks HTML-nya, baru ada greeting-nya, baru halaman stok bahan ajar dari file order, tombol cepatnya itu ya ini. Nih, tombol cepatnya oke. Kalau di stok HTML-nya, nah, ketika kita klik stok HTML, halaman stok bahan ajar ini menunya akan muncul ini. Nah, di sini dashboard aplikasi kita, informasi bahan ajar, kembali ringkasan stok bahan ajar UT. Ini dia ringkasan stok bahan ajar UT, di mana ada nanti tombol filter UPP widget daerah di dalam kotak itu. Ini kan model di dalamnya value-nya udah ada semua UT daerah dibuat ditulis pertama kali. Ini dia semua UT daerah. Oke, ada pemilihan optionnya bawah fill. Ada nanti ada widget juga semua kategori. Baru diurutkan berdasarkan mata kuliah, nama mata kuliahnya. Berarti ini pertama kali diurutkan berdasarkan terendah dari nama mata kuliah ini. Sekarang B kan.
abjadnya B, D, dan seterusnya. P mengikuti dari besar ke kecil. Oke, di sort by-nya. Baru nama mata kuliah, jumlah stok, dan harga barang. Nah, ini dia. Mata kuliah, jumlah stok, dan harga. Oke. Nah, ini nanti ada muncul tabel, kode, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, rak, harga, stok bisa diedit, safety, status, catatan, dan aksi. Inilah dia semua headernya. Datanya ini kita ambil dari data bahan ajar. Oke. Nah, ini ada kode, judul, diambil kategori untuk mengakselerate. Nah, ini semua terintegrasi ke data bahan ajar. Ini kita panggil dan melalui stok app.js dan data bahan ajar JS. Nah, untuk tambahan datanya, tambahan data di bawah ini, tambahan data, inilah semua kotak-kotak ini, semua nama mata kuliah itu kita tulisnya itu di sini. Nih, dalam bentuk model, input, label, nah, semua ini ada masuk ke sini. Dan stok APPJS-nya inilah stok APPJS ini sebenarnya fungsinya itu seperti metodenya, code-nya sebenarnya, formulanya, coding-codingannya, logiknya di sini semua. Jadi stok, nah ini dia filter UPPJE, kategori warning file, sort by judul, kategori catatan. Nah ini filter data di stok, hmm, data filter lebih kecil UPBJ. Wah, ini dia warningnya ya sama dengan sorting by data by judul. Ketika dipilih judul, nah ini fungsi watchernya. Nah, fungsi watcher ini dia tidak nampak di halaman website. Nanti akan kita lihat dia di debug konsulnya. Dia akan memunculkan di sini debug eh, sistem fungsi watcher ini. Metodenya, nah ini metodenya. Ketika nanti item ini kita kurangin kosong, bernilai kosong, maka dia akan membuat kosong atau kosong, statusnya kosong. Nah, jika lebih kecil dari nilainya safety, dia akan menulis menipis. Nah, ini stoknya, ini safety-nya. Jadi, ketika ini lebih kecil daripada safety-nya, dia akan menipis. Contoh, ini kan contoh sekarang. Dua lebih kecil daripada menipis. Tapi kalau lebih besar, maka dia aman. Nah, itu dia. Nih, return status aman. 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 Jika tidak kedua ini, maka dia akan menunjukkan aman. Ini untuk fungsi tambah data stoknya, alertnya. Oke, kita coba saja langsung. Nah, ini kita pilih. Ini kan sekarang datanya ini Surabaya, Makassar, Jakarta. Kita coba kita sort dengan Surabaya saja. Berarti nanti Makassar, Jakarta-nya tidak ada terlihat di data ini. Oke, kita pilih Surabaya. Nah, dia cuma Surabaya saja. Kita pilih Makassar, dia Makassar. Kita pilih Jakarta, dia akan menunjukkan Jakarta. Kita pilih semua UT, dia akan menunjukkan semua UT-nya. Dan ini berdasarkan nama mata kuliah, di sortnya by yang terendah ke kecil, baru ke jumlah stok. Ini dia jumlah stoknya 2, 7, 12, 28. Dia dari kecil ke besar. Ini harga. Harganya dari kecil juga 55.000, 60.000, 65, 80. Oke, kita mau nama mata kuliah. Nah, ini tampilkan kalau kita klik ini, dia akan memunculkan yang menipis atau kosong saja. Nah, ada dua. Ini ini contoh ini untuk resetnya, membalikkan dia ke kondisi awalnya. Oke, kita coba ini. Ini kan 10. Kalau kita kurangin 2 atau 3, dia harusnya sudah menipis. Ah, 9 dia menipis, berarti dia pakai sistem lebih kecil, tidak lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan 10 dia harusnya sudah buat menipis. Oke,
Nah, kita akan coba lagi untuk memasukkan data bahan ajar baru. Contoh, STSI 301 Bekasi Rak R2/A2. Nama mata kuliah pemrograman berbasis web. Contohnya ya, kita pilih kategori, angka wajib, kita pilih tambah Surabaya saja, baru harganya kita buat 10.000. Oke, jumlah kuantitinya kita buat 10, stok safety-nya kita buat 7. Ini kita buat edisi terbatas. Oke, kita simpan. Ban aja ditampilkan. Nah, ini dia. Oke, sudah ditambah. Kita coba buat yang ini kita turunin jadi 0 ya. Nah, kosong. Nah, kita tengok fungsi watchernya. Nah, ini dia. Fungsi watchernya itu ada di filter. Ketika kita mengubah dari UPBJ-nya tadi dari Surabaya ke Makassar, Makassar, dia nampaknya di sini. Inilah fungsi watcher. Dia memberikan perubahannya itu dimunculkan di sini, tapi tidak munculkan di website kita, tapi di sini muncul. Ini yang kita tadi tambah kurang, yang kita melakukan perubahan stok ada 33, item 4, item 5. Ini 1, 2, 3. Ini kan tadi 2. Oke, sesuai dengan tugasnya tadi. Terdapat fitur ini. Ini tabelnya tadi sudah pas. Terdapat fitur untuk mengedit stok ban ajar, itu yang tadi kita kurang-kurangi. Terdapat fitur menggunakan filter short stock. Ini berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, dapat menampilkan hanya jumlah stok dari jumlah safety stock. Nah, oke. Terdapat fitur short menggunakan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini dia berdasarkan judul, stok, dan harganya. Oke. Baru filter fitur filter dapat di set ulang reset. Ini dia reset. Oke, habis itu apalagi terapkan videos. Oke, recommend hotel menampilkan. Nah, ini memberikan status aman kalau dia lebih dari safety-nya. Contohnya ini stoknya 10, safety-nya 7, berarti aman. Sudah. Baru memberikan warning menipis jika di bawah safety. Ini dia contohnya, ini stoknya 9, safety-nya 10, menipis. Oke. Baru kosong jika dia kosong, bernilai kosong, stoknya kosong. Ini kita coba tadi buat kosong. Oke. Kita masuk ke tracking deliver the order. Nah, di deliver the order ini nomor DO, nama tidak DO, tambahan ajar sequence number misalnya nih, data awal. Selanjutnya, oh, dia harus berubah otomatis. Jadi ketika kita menambahkan, kita tidak perlu, ini sudah increase, auto increase sendiri, selalu menambah otomatis sendiri, jadi tidak mungkin ada yang double. Oke, nama isi paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Oke, kita coba masuk ke tracking pengiriman. Nah, ini karena udah ada 01, berarti selanjutnya 02. Itulah fungsinya tadi. Kita lihat di tracking APPCS-nya. Nah, di ekspedisi list nanti ada 4 pilihan, yaitu pilihan bisa JNE reguler, JNE Express, Pos Indonesia, Tiki. Baru formnya ada NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal. Ini nih, ketika kita pakai tanggal ini, dia mengambil fungsi dari new date, date gabungan, gabungan tracking. Oke, bunga tahun, kode watch-nya sama kayak tadi. Ada perubahan tracking APBW, dia akan masuk, akan kita lihat di sini jumlah DO barunya. Nah,
Paket berubah sama jumlah DO barunya. Oke, kita coba masukkan NIM 053957 4, nama Vetra Nigel, ekspedisinya contohnya kita pilih yang reguler, pilih paket data IPA, kita buat tanggalnya 20 saja, kita simpan, IO disimpan. Nah, ini dia, kita lihat vouchernya. Hmm, paketnya udah dipilih, mau perubahan paketnya. Jumlah DO baru 1, fungsi vouchernya. Mungkin sekian saja penjelasan untuk tugas 2 pemrograman berbasis web ini. Jikalau ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.